Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ainul Fitria. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Aku di sini mau membuat tugas UTS Analisis Media dan Wacana. Nah, aku akan menjelaskan tentang tokoh Asghar Ali Engineer. Nah, kalian tahu nggak siapa Asghar Ali Engineer itu? Asghar Ali Engineer adalah penulis reformis yang berasal dari India. Nah, beliau dikenal secara internasional karena karyanya yang beliau tulis tentang teologi pembebasan dalam Islam. Nah, beliau juga memimpin gerakan progresif Dawoodi Bohra. Fokus karya beliau pada komunalisme dan kekerasan komunal dalam etnis di India dan Asia Selatan. Ia adalah seorang penganut perdamaian dan anti kekerasan dan memberikan ceramah di seluruh dunia tentang kerukunan komunal. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sejarah singkat Asghar Ali Engineer. Nama asli beliau yaitu Asghar Ali Sheikh Qurban. Kadang-kadang beliau dipanggil sebagai Asghar Ali SK. Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajasthan. Nah, beliau itu adalah anak seorang dari pendeta Bohra yang bernama Sheikh Qurban Hussain. Ia dilatih oleh ayahnya tentang tafsir Al-Quran, tawil, fiqh, dan hadis, serta belajar bahasa Arab juga loh. Nah, beliau lulus dengan gelar di bidang teknik sipil dari Universitas Pikron di Uzain, Madhya Pradesh, dan bekerja selama 20 tahun sebagai insinyur di Bombay Municipal Corporation. Pada tahun 1965, ia mulai menerbitkan artikel atau surat kabar dengan nama Asghar Ali Engineer. Pada tahun 1972, Engineer mengambil pensiun sukarela untuk mengabdikan dirinya pada gerakan reformasi Bohra setelah pemberontakan di Udayapur. Ia terpilih dengan suara bulat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pusat Komunitas Dawoodi Bohra dalam konferensi pertamanya di Udayapur pada tahun 1977. Pada tahun 2004, karena kritik terhadap lembaga keagamaan Dawoodi Bohra, ia dikeluarkan. Nah, lalu pada tahun 1980, ia mendirikan Institut Studi Islam di Mumbai untuk membuat platform bagi Muslim progresif di India dan di tempat lainnya. Lalu sepanjang tahun 1980, ia banyak menulis tentang hubungan Hindu dan Muslim dan meningkatnya kekerasan komunal di India. Asghar Ali Engineer telah berperan penting dalam mempublikasikan gerakan progresif Dawoodi Bohra melalui tulisan dan pidatonya. Pada tahun 1993, ia mendirikan Pusat Studi Masyarakat Sekularisme, yaitu CSSS, untuk mempromosikan kerukunan komunal. Dia tidak mendukung pelajaran novel Satanic Verses karya Salman Rushdie, meskipun dia merasa bahwa novel tersebut merupakan serangan terhadap agama. Nah, selanjutnya yaitu gagasan Asghar Ali Engineer. Gagasan utama Asghar Ali Engineer, yaitu seorang tokoh reformis dan aktivis sosial dari India ini, adalah teologi pembebasan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial, kebebasan, persamaan, dan menolak penindasan, penganiayaan, dan eksploitasi manusia oleh manusia lainnya. Kalian tahu gak apa aja gagasan Asghar Ali Engineer itu? Kasih tahu ya. Jadi, gagasan Asghar Ali Engineer itu yang pertama yaitu teologi pembebasan.
Asghar Ali mengkritik teologi tradisional yang cenderung mempertahankan status quo dan menolak perubahan sosial. Ia berpendapat bahwa Islam harus menjadi kekuatan pembebasan bagi kaum tertindas, dan menegakkan keadilan sosial. Lalu yang kedua itu ada keadilan sosial. Nah, ia menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Ia percaya bahwa keadilan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, gagasan yang ketiga yaitu penolakan penindasan. Asghar Ali menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi, dan ia berpendapat bahwa Islam mengajarkan untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak manusia. Lalu yang keempat ada pemahaman interreligius. Asghar Ali menghormati semua agama dan berkeyakinan bahwa toleransi dan dialog antar agama adalah penting untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman yang lebih baik. Yang kelima ada keadilan ekonomi. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam bidang ekonomi, khususnya untuk membebaskan rakyat kecil yang dieksploitasi oleh sistem kapitalisme yang tidak adil. Nah, yang terakhir yaitu jihad yang utama. Asghar Ali berpendapat bahwa jihad yang utama adalah melawan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, bukan dengan kekerasan. Nah, sumbangsih terhadap analisisnya yaitu gagasan Asghar Ali Engineer terhadap perkembangan analisis wacana, khususnya dalam konteks wacana keagamaan dan sosial, sangat penting karena ia menggunakan pendekatan kritis dan progresif untuk membongkar dominasi ideologi dalam teks dan praktik keagamaan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan analisis Asghar Ali Engineer terhadap analisis wacana. Yang pertama, membongkar wacana patriarkal dalam Islam, yaitu Engineer menggunakan pendekatan yang dapat disejajarkan dengan analisis wacana kritis, yaitu critical discourse analysis. Ia menunjukkan bagaimana tafsir-tafsir tradisional terhadap teks suci seringkali memproduksi wacana patriarkal yang menindas perempuan. Misalnya, dalam buku The Rise of Women in Islam, ia mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender lebih merupakan hasil konstruksi sosial dan interpretasi budaya, bukan ajaran asli Islam. Nah, yang kedua ada deskonstruksi wacana kekuasaan dalam agama. Engineer menganalisis bagaimana lembaga-lembaga keagamaan mempertahankan kekuasaan mereka melalui penggunaan bahasa agama. Ia menolak anggapan bahwa hanya ulama tertentu yang memiliki otoritas untuk menafsirkan teks suci. Dengan cara ini, ia membentuk wacana pembebasan libertarian discourse yang menantang monopoli makna oleh otoritas agama. Nah, yang ketiga yaitu mendorong reinterpretasi teks. Sumbangsih lainnya adalah pendekatannya terhadap tafsir kontekstual. Ia memandang teks sebagai produk dialog antara wahyu dan konteks sejarah. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan dalam analisis wacana historis, di mana makna teks dipahami dalam hubungannya dengan struktur sosial, kekuasaan, dan konteks produksi. Nah, yang terakhir ada menghadirkan perspektif marginal. Engineer mengangkat suara-suara yang selama ini termarginalkan
seperti suara perempuan, minoritas agama, dan kelompok sosial yang tertindas. Ia mengkritik bagaimana wacana dominan seringkali mengesampingkan pengalaman kelompok tersebut dan menyerukan inklusi serta keadilan naratif.